Friends, lu pasti setuju kalau orang bijak bilang hidup kita harus bermakna. Gue setuju juga. Cuman yang susah kita setujunya kalau dibilang begini. Setiap hal buruk itu asalnya dari kita sendiri. Padahal itu juga tentang makna. Nah sekarang gue mau sharing sedikit lah tentang itu ya. Jadi ini sebenarnya sesuatu yang rumit gitu, tapi kita bisa sederhanain. Caranya gini nih friends. Lu perhatiin gambar satu ini friends. Di situ ada orang di dalam bola. Intinya sih begini. Apapun yang di luar bola itu namanya realitas objektif. Atau bahasa lainnya fakta. Terus apapun yang ada di dalam bola itu namanya realitas subjektif atau makna. Nah, bola itu namanya bola kesadaran, friends. Dinding bola itu sebenarnya adalah segala keyakinan kita, apa yang kita percaya, cara kita memandang dan sebagainya. Contoh gampangnya beginilah. Kalau di dalam bola itu misalnya tukang cendol. Lu tahu cendol kan? Capcin. Lu tahu capcin? Cappuccino cincau. Kalau yang di dalam bola itu misalnya tukang cendol atau tukang capcin. Kemudian yang di luar bola itu misalnya mendung. Maka maknanya buat dia, mendung itu musibah. Tapi kalau yang di dalam bola itu adalah tukang ojek payung, maka mendung di luar itu, mendung yang sama, buat dia namanya anugerah. Jadi namanya musibah atau anugerah tergantung orang yang ngeliat, tergantung orang yang maknain. Gitu friends. Jadi yang sering terjadi adalah di luar sana maknanya bagus, masuk ke dalam bola kita maknain jelek. Apa misalnya? Cewek cakep itu kan keindahan. Datang dia di luar bola. Lu lagi jelek moodnya. Lu bilang begini, alah sok kecakepan. Padahal dia cakep gitu loh. Jadi Tuhan ngedatengin sesuatu yang cakep, lu bukan alhamdulillah, lu malah bikin masalah dengan ngumpat-ngumpat. Gitu. Jadi maknanya jadi berubah. Kalau dalam bahasa gua, itu namanya lu ngentutin hidup lu sendiri. Karena lu ngentut di dalam bola itu. Makanya kalau kita, orang beragama, diajarin gimana caranya mengoreksi makna jelek jadi bagus. Kalau kata Pak Ustadz namanya kalimat toyibah. Lo kena musibah nih, kemalingan. Kan jelek tuh, fakta di luar kemalingan jelek. Mau nggak mau lo kan harus memaknainya juga terpaksa kan, mau nggak mau. Ya namanya kemalingan, secara fakta begitu kita maknai emang kemalingan, jelek. Di dalam hidup lo akui udah kejadian kemalingan. Dan itu sesuatu makna yang jelek. Karena lu nggak pengen di dalam bola itu ada kemalingan. Tapi lu nggak bisa hindari. Makanya diajarin. Kalau kalimat thayyibah lu bilang innalillahi. Kan begitu. Nah kalimat innalillahi itu mengoreksi makna jelek itu jadi doa yang bagus. Itu namanya hidup bermakna. Atau lu cuman bilang wah ini cobaan buat gue. Dia berubah maknanya jadi bagus. Jadi kita memang harus pinter-pinter lah gitu ya, menciptakan makna seperti itu. Makanya namanya hidup bermakna itu adalah keterampilan memberi makna di dalam bola kesadaran kita supaya kita mendapatkan hidup yang bermakna. Kenapa begitu? Karena begini, apapun yang kita lakukan, apapun sikap kita, bagaimanapun perilaku kita, nggak pernah dasarnya itu hal-hal yang objektif di luar bola. Pasti lu refer dari yang dalam bola dulu, baru lu bersikap, baru lu bertindak.
Ada contoh bagus banget, friends. Ini di kelas gua nih, di kelas training. Jadi ada satu peserta, dia itu ngaku, bilang sama gua cerita, waktu kecil dia pernah dibully secara seksual. Terus dia bilang sama gua begini, "Pak, saya itu sudah benar-benar maksimal memaafkan orang itu. Saya bahkan sudah datengin orang itu, berusaha berdamai sama orang itu. Benar-benar saya sudah maafin dia. Tapi kenapa hidup saya belum tenang?" Dia bilang begitu. Terus gue cerita sama dia, "Iya, lu udah maafin dia, lu udah berdamai sama dia. Tapi satu yang lu lupa, lu belum berdamai sama diri lu sendiri. Lu belum minta maaf sama diri lu sendiri. Karena lu pernah memberi makna buruk di dalam bola itu. Lu pernah mengakui, pernah melabel, pernah memaknai bahwa lu pernah dibully. Tapi abis itu lu lupain. Maka tinggallah dia sebagai ingatan yang buruk, sebagai makna yang buruk. Disitulah lu mesti koreksi. Makanya kalau kata orang harus berdamai sama diri sendiri." Nih ada contoh lain, friends. Lu lihat gambar nih. Gambar yang kedua ini ada bola, ada 2 orang di dalamnya. Kita pakai contohnya misalnya elu deh, nggak apa-apa ya. Kalau misalnya salah satu dari 2 orang itu ada di dalam bola, salah satunya itu elu, bisa jadi elu itu yang nyungsep itu, friends. Kenapa bisa begitu? Ini namanya kesalahan memberi makna. Jadi yang nyungsep itu bisa jadi elu. Elu yang pada suatu ketika di dalam hidup ini nyalain orang lain. Itu namanya salah memberi makna. Jadi misalnya lu bilang gini, "Oh, gara-gara dia nih hidup gua kacau balau. Gara-gara bos gua nih gua jadi salah kesana kemari." Inilah yang namanya disebut bertanggung jawab, friends. Kenapa? Karena mestinya apapun yang terjadi di dalam bola itu harusnya cuma ada 1 orang, dan 1 orang itu adalah elo. Yaitu elo yang menguasai pemaknaan. Kalau lo nggak gitu, nanti lo biarin orang lain mendiktekan makna ke dalam bola hidup lo. Rugi, friends. Jadi gitu, friends ya. Intinya sih begini kesimpulannya. Apapun yang terjadi di dalam fakta kehidupan di luar bola sana, yang penting adalah gimana caranya lu pinter-pinter maknain yang di dalam bola. Gitu, friends. Biar aman kita, ya.